Pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan dongeng terbaru, yaitu dengan judul Si Kancil dan Si Put. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Pada suatu hari pagi yang cerah, Kancil sedang berjalan santai di tepi sungai. Tak lama kemudian, si Kancil ini bertemu dengan si Siput yang berjalan dengan sangat lambat. Kancil lalu datang menemui Siput dengan langkah yang sangat angkuh. "Hai Siput," kata Kancil dengan sombongnya. "Apakah kamu berani adu cepat denganku?" Mendengar Kancil berbicara hal itu, Siput pun terkejut. Ia merasa diejek oleh Kancil. Walaupun begitu, Siput tetap menerima tawaran Kancil yang mengajaknya adu cepat. "Baiklah Kancil," kata Siput yang menerima ajakan Kancil. "Aku menerima tantanganmu untuk beradu cepat. Tapi jangan malu ya kalau misalkan kamu sendiri yang kalah." Hahaha. Seketika Kancil tertawa dengan perkataan Siput. "Mana mungkin kamu bisa mengalahkan aku, Siput," kata Kancil. Mendengar hal itu, bukannya membatalkan ajakan si Kancil, Siput justru semakin tertantang untuk menantang si Kancil. "Baik, tentukan saja kapan kita akan berlomba." "Hari Minggu besok di sini," kata Kancil. "Pasti akan ada yang melihat aku memenangkan lomba. Catat." Kancil pun bergegas pergi dengan tertawa terbahak-bahak. Sembari menunggu hari perlombaan tiba, Siput pun mengatur bagaimana strategi agar Kancil bisa merasakan kesombongannya dengan sebuah kekalahan. Siput pun segera mengumpulkan semua siput di pinggir sungai. Mendengar cerita dari si siput yang lain pun tentu ingin merasakan bagaimana kekalahan si Kancil dengan kesombongannya itu. "Hai teman-temanku, tentu saja kita berkumpul hari ini di sini untuk membicarakan bagaimana cara mengalahkan si Kancil," kata Siput yang akan berlomba. "Tapi bagaimana caranya? Kita kan memang hewan paling lambat," kata Siput yang lain. "Tentu saja kita harus berbagi tugas. Kalian semua harus berpencar di setiap rerombetan di pinggir sungai sampai pada garis finish. Nanti kalau dipanggil Kancil, kalian semua harus bisa menjawab." Wah, ide yang sangat cerdas. Kita pasti akan memenangkan perlombaan itu. Akhirnya, hari perlombaan pun datang. Semua siput sudah siap di posisinya masing-masing. Semua penonton bersorak-sorai. Ada yang mendukung si Kancil dan juga ada yang mendukung si Siput. Hingga bendera pun akhirnya diangkat dan perlombaan pun dimulai. Begitu perlombaan dimulai, Kancil pun berlari dengan sangat kencang. Semua tenaga yang ia miliki ia kerahkan untuk memenangkan perlombaan tersebut. Tapi setelah berlari sekian kilometer, nafasnya mulai terengah-engah dan akhirnya ia pun beristirahat sejenak di bawah pohon. Namun, baru saja si Kancil ingin duduk, ia melihat seekor siput berjalan. "Siput," kata Kancil. "Ya, aku di sini Kancil," kata siput yang berjalan di depan Kancil. Melihat itu, Kancil pun berlari dengan sangat kencang meninggalkan si siput. Ia kembali kehabisan tenaga ketika sampai di bawah pohon besar yang rindang. Kancil kembali duduk untuk beristirahat, tapi tiba-tiba siput datang melewatinya. "Siput," kata Kancil. "Ya, aku di sini Kancil." Begitu terus yang terjadi, hingga akhirnya Siput pun yang memenangkan perlombaan ini. Di garis finish, Kancil pun mengakui kekalahannya. Sementara Siput yang memenangkan perlombaan hanya tersenyum. Siput tidak memenangkan perlombaan ini dengan berlebihan. Tamat. Dari dongeng Si Kancil dan Siput, kita mendapatkan pesan moral bahwa kita tidak boleh merendahkan seseorang dan menganggap bahwa diri kita lebih hebat dari orang lain.